Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Cynthia Triana. I'm a 6th semester student of English Education Department, University of Muhammadiyah, Professor Dr. Hamka. On this opportunity, I would like to present the result of my peer teaching through online learning that I have conducted to fulfill a final test assignment of Table 3. So without any further ado, let's check the video out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Good evening. Alright. How are you today, Beauty? Quite fun, ma'am. How about you, Nur Ivana? You look so pale. Are you sick? No, I'm good. Iya, good. Alhamdulillah. Gimana nih perasaan kalian? Udah 1 tahun setengah ya kita menghadapi pandemi ini dan melakukan pembelajaran secara online. Pada semangat nggak? Ada senang, ada nggak senangnya sih, Miss. Contohnya gimana tuh, Ivana? Senang dan enggaknya itu kenapa? Ya kan senangnya di rumah, tapi nggak senangnya nggak bisa ketemu teman-teman langsung, Miss. Oh, gitu. Jadi kita bersabar aja ya, bersabar dan ikhlas atas musibah yang sedang kita hadapi sekarang. Kita harus yakin kalau musibah ini segera berakhir. Alright, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start our class, our material with Miss Cynthia today, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Do you mind to turn on your camera, please? Miss akan cek screenshot untuk mengambil absen ya, untuk memastikan bahwa kalian ready to learn today and hadir pada pembelajaran hari ini. Oke? Miss akan memberitahu atau menerangkan bahwa pada pembelajaran hari ini itu kita punya 2 poin tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Pertama, nanti akan ada tayangan video di mana dari video tersebut nanti kita akan belajar bersama-sama cara mengidentifikasi social function, structure text, dan language features dari sebuah teks. Tapi teksnya masih Miss rahasiakan dulu ya, kita belajar apa, ini teks apa. Nah, untuk poin tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu nanti kalian akan diminta untuk membuat sebuah video yang menceritakan tentang legenda rakyat. Oke, pada pelajaran naratif teks hari ini, Miss akan membahas 4 subtopik ya. Yang pertama ialah kita akan mempelajari tentang definition. Yang kedua ada social function. Yang ketiga ada generic structure. Dan yang keempat, the last one is language features. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definition. Nah, so the definition of narrative text is an imaginative story to entertain people. To entertain people. Nah, jadi naratif teks ini tuh biasanya buatan ya, bukan cerita yang asli. Nah, selain itu juga naratif teks ini bertujuan untuk entertain people ya. Yang selanjutnya akan dijelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, ini dia social function-nya dari naratif teks. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi tujuan dari naratif teks itu ialah untuk menghibur para pembaca, menghibur para pendengar atau menghibur para penonton. Jadi
menghibur di sini tuh yang dihibur bermacam-macam ya, tergantung dari apakah teks naratif itu disajikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Kalau naratif teksnya disajikan secara lisan, berarti yang dihibur ialah para pendengar. Tapi kalau naratif teks disajikan dengan tulisan, maka yang dihibur ialah para pembaca. Tapi di sini paham mengenai pengertian dan fungsi dari naratif teks? Paham nih. Oke. Sekarang kita lihat yuk bagaimana sih structure dari naratif teks. Nah, untuk naratif teks itu sendiri, strukturnya ada 4. Yang pertama ada orientation, yang kedua ada complication, kemudian ada resolution, dan yang keempat ialah reorientation atau coda. Nah, ada yang tahu nggak structure pertama nih, orientation? Ada yang tahu orientation itu apa pada naratif teks? Oh ya, pengenalan gitu ya, Miss? Ya, betul sekali. Miss tambahkan ya. Jadi orientation itu di mana kita bisa menemukan informasi mengenai karakter si tokoh cerita, kemudian ada settingnya, dan kapan cerita itu terjadi. Lalu yang kedua ada complication. Nah, apa itu complication? Ada yang tahu? Kayak munculnya cerita masalah-masalahnya gitu kan, Miss? Alright, yes, you are great, Beauty. Benar. Complication itu adalah ketika munculnya problem atau masalah pada isi cerita, ya. Biasanya itu di complication ini terjadi masalah antara karakter protagonis dan karakter antagonis. Ya, selanjutnya ada resolution. Nah, untuk resolution ini biasanya kan kalau ada masalah, apa yang harus dilakukan ketika ada masalah? Kita harus memecahkan masalah Iya, betul. Kita harus memecahkan masalah tersebut. Nah, di resolution ini adalah tahapan di mana si tokoh menyelesaikan masalahnya. Ya. Dan yang terakhir adalah reorientation atau coda. Reorientation atau coda ini fungsinya opsional, jadi boleh ada, boleh tidak. Nah, reorientation itu sendiri ialah pesan moral yang bisa kita ambil dari sebuah cerita, ya. Jadi naratif teks itu tidak hanya berfungsi untuk entertaining, tetapi ada juga pesan moral yang bisa kita petik atau kita ambil hikmahnya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya tentang generic structure? Sudah, Mem. Tidak. Oke, ini selanjut ya. Selanjutnya ialah kita akan mempelajari dari language features-nya. Nah, language features-nya ini cukup banyak ya ciri-ciri unsur kebahasaannya dari naratif teks. Yang pertama ialah past tense. Nah, tadi Miss Indah dan Miss Beauty sudah sedikit menyinggung ya tentang past tense. Masih ingat nggak past tense itu apa? Past tense? Kata kerja lampau, Miss. Betul, kata kerja lampau. Jadi karena naratif teks ini menceritakan kisah yang sudah lampau, maka kita menggunakan past tense. Nah, bentuk past tense-nya itu tidak hanya simple past ya. Bisa past continuous, past perfect, atau past perfect continuous. Contoh-contohnya banyak, seperti go menjadi went, terus selanjutnya ada swim menjadi swam, walk menjadi walked, begitu ya. Nah, yang kedua ada adverb of time. Apa itu adverb of time? Keterangan waktu, Miss. Keterangan waktu. Betul. Adverb of time adalah keterangan waktu. Nah, ciri-ciri keterangan waktu yang ada di naratif teks itu, contohnya seperti once upon a time, pada dahulu kala, karena kita menceritakan masa lalu ya, aktivitas di masa lampau, jadi memakainya once upon a time, atau juga
bisa menjadi one day atau every day gitu. Jadi ciri-ciri ini biasanya muncul pada teks naratif. Selanjutnya kita punya time conjunction. Nah, time conjunction ini adalah kata penghubung dari yang menjelaskan tentang waktu, ya. Biasanya itu muncul kata-kata seperti when, while, before, after, then, dan banyak yang lainnya ya. Nanti bisa kalian cari tahu sendiri di buku paket kita ya. Ada di buku paket. Oke, Miss. Selanjutnya ada specific character. Nah, maksud dari specific character ini ialah tokoh yang diceritakan itu fokus kepada satu orang. Ya. Fokus pada satu orang. Jadi tidak secara general. Fokus pada satu orang. Contohnya tokohnya Sangkuriang, berarti spesifik karakternya akan menerangkan atau menceritakan tentang Sangkuriang. Lalu ada juga Timun Mas, fokus pada Timun Mas. Lalu juga ada Roro Jonggrang, fokus kepada karakter Roro Jonggrang. Many years has passed. Malin has become a rich merchant because of his hard work. He married the most beautiful girl in the world. Yet he had forgotten his mother as well as the village. On the other hand, Malin's mother was getting older. She missed her child so much that she had always wait for Malin's Itu return. social function, generic structure, dan language features dari naratif teks. Coba perhatikan baik-baik teks naratif ini. Kira-kira social function-nya apa ya? To entertain. Good, benar. Jadi social function-nya adalah to entertain the reader or the viewer. Ini ada yang bisa mengidentifikasi mana bagian orientation-nya. Paragraf pertama, Miss, yang pas this is a story. Ya, betul sekali. Adalah pertama verb atau past tense yang ada di cerita dalam video tersebut, ya, yang ditandai warna putih. Nah, selanjutnya coba kita cari adverb of time, keterangan waktunya di sini. Ada nggak adverb of time-nya pada teks ini? Yang one day bukan, Miss? Yang Iya. di paragraf 2. Ya, betul sekali. One day. Bisa juga ya pakai a long time ago atau once upon a time. Sekarang Miss akan memberikan worksheet atau LKPD yang pertama. Ini adalah cerita tentang maling kundang, tetapi yang longer version ya. Kemudian ada soal-soal yang akan Miss berikan kepada kalian melalui G-Form. Ya, nanti link G-Form-nya akan Miss kirim di WA group. Minggu depan ada tes speaking ya. Jadi kalian akan diminta untuk membuat video recording atau kalian storytelling tentang sebuah cerita legenda that you love the most. Pertanyaan? Iya, boleh silahkan. Miss, jadi kalau koda itu nggak bakalan muncul di dalam teks ya? Bakalan selalu tersirat? Nah, untuk koda itu sendiri bisa tersirat, bisa tersurat. Terkadang ada beberapa cerita legenda atau cerita fairy tale yang tersirat dan tersurat biasanya ada di bawah resolution. Ya, ada nanti kalian bisa menulis rangkumannya di pembelajaran online learning kita ya. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya dan pelajari naratif teks ini lebih dalam karena minggu depan kita akan mempelajari naratif teks lagi, tetapi tentang fable. Alright, thank you for joining my class today. I'm very happy to see you all. I'm so sorry if you find many mistakes. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you guys for watching. May this video will be benefit to all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.